Sempena persidangan iklim COP28, Berita Plus minggu ini menyorot usaha Indonesia beralih kepada baja lebih organik dan mampan. Indonesia sedang menghadapi defisit pengeluaran baja dan berusaha mengimbangi permintaan luar negara dengan keperluan domestik. Mungkinkah jalan keluarnya adalah dengan menggalak sektor pertaniannya supaya menggunakan baja organik yang lebih mesra alam? Koresponden CNA Saiful Bahri Ismail berkunjung ke Kalimantan untuk meninjau industri baja di wilayah tersebut dan membawakan laporan berikut. Kemudahan pengeluaran baja terbesar di Indonesia meliputi kawasan seluas 400 hektar dan terletak di Bontang, wilayah Kalimantan Timur. Kompleks kendalian pupuk Kalimantan Timur ini terdiri daripada 13 kilang yang menghasilkan baja bukan organik seperti urea. Urea dihasilkan secara sintetik dengan pencampuran bahan amonia dan karbon dioksida. Bahagian terpenting proses tersebut berlaku di ruangan di mana kesemua bahan mentah diadun pada suhu tinggi mencecah 200 darjah Celsius bagi menghasilkan larutan urea. Bahan itu kemudian melalui proses sejatan hingga menjadi kristal dan dicairkan untuk menghasilkan urea dalam bentuk serbuk atau butiran. Ia kemudian disimpan di gudang sebelum dibungkus dalam kemasan untuk diedarkan. Ini bukan salju tapi urea. Pupuk ini mempunyai bau yang kuat dan tajam. Satu kelemahan urea ialah kompaun ini tidak begitu stabil dan ia terurai walaupun pada suhu bilik yang biasa. Indonesia menghasilkan 3.5 juta tan baja setahun untuk pasaran domestiknya serta mengimport lagi 6.3 juta tan. Namun semua ini tidak dapat memenuhi permintaan tahunannya sebanyak 13 juta tan. Pupuk Kalimantan Timur menghasilkan hampir 6.5 juta tan baja setahun di mana 50% merupakan untuk tujuan ekspor. Menjaga ketahanan pangan Indonesia itu juga harus berarti menjaga ketahanan pangan regional. Tidak bisa lagi ketahanan pangan itu hanya melihat domestik saja. Untuk Indonesia, ini regional juga mesti kita jaga ketahanan pangannya. Apalagi Pupuk Kaltim sebagai perusahaan produsen urea terbesar di Asia Tenggara. Tentu kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga ketahanan pangan regional itu. Para petani bergantung kepada baja untuk menjamin penghasilan yang baik dengan membekalkan nutrien yang seimbang ke dalam tanah. Mereka juga cuba kurangkan ketergantungan kepada baja kimia dan sebaliknya menghasilkan baja organik daripada najis haiwan. Emang pupuk organik itu sangat baik lah, banyak manfaatnya. Limbah di sini kita banyak, material banyak, jadi tertarik lah untuk merubah mindset para petani yang terus menggunakan pupuk kimia. Kalau pakai organik kan kita bahannya kan dari kita semua, jadi bisa ditekan biaya. Namun menurut para pakar, peralihan daripada baja bukan organik kepada yang jenis organik dililit pelbagai cabaran. Ada persoalan ekonomi politik dalam hal ini yang harus dihitung betul. Kalau kemudian terjadi transisi atau peralihan dari pupuk semikal ke non-semikal atau organik. Bagaimana nanti transisi ekonomi perusahaan-perusahahan pupuk yang Indonesia pupuk Indonesia bisa transformasi ke situ tanpa kehilangan pendapatannya. Gitu. Bagi saya itu pilihan yang logis dan harus diambil. Kalau kita mau betul-betul jadi negara yang berdaulat pangan. Permintaan untuk baja baik jenis kimia maupun organik dijangka terus meningkat memandangkan bahan nutrien ini memainkan peranan penting di sektor pertanian. Para pemain industri serta golongan petani saling melengkapi sedang mereka memacu langkah ke hadapan bagi menjamin keselamatan bekalan makanan untuk Indonesia. Saiful Bahri Ismail melaporkan untuk Berita Mediacorp dari Bontang, Indonesia.